Jadi gue mau ceritain pengalaman tetangga gue sendiri. Tetangga gue ini tinggalnya di Bintaro, di perumahan yang sebelahan sama rel kereta api. Nama tetangga gue ini Abil, namanya gue samarin ya. Oke. Jarak umur gue sama Abil ini kayak beda 10 tahunan gitu. Sorry, ini kejadiannya kapan nih, Nat? Ini kejadiannya kira-kira tahun 2019, Bi. Jadi umurnya dia ini 30 tahunan. Oh iya. Jadi waktu itu Abil mau pulang ke rumah dari kantor. Abil setiap ke kantor tuh selalu bawa motor, karena dia tuh males macet orangnya. Dan karena rumahnya di sebelah rel kereta api, jadi setiap pagi tuh macet banget di situ. Sampai akhirnya pas Abil pulang kantor sekitar jam 11 malam, pas banget palang keretanya udah keburu ketutup gitu, dia nggak bisa lewat. Ya udah ditunggulah sama si Abil ini sampai pas kereta mau lewat. Kereta kan jalannya cepet ya. Tapi ini tuh lewatnya nggak secepat biasanya gitu, kayak agak pelan dikit. Tadinya Abil ini tuh gak nyadar, dan dia tuh kayak lagi main HP gitu. Tapi karena dia ngerasa kok ini keretanya lama banget, akhirnya dia ngeliat ke arah keretanya. Pas dia ngeliat, dia ngerasa aneh. Soalnya di tempat masinisnya kayak ada orang berdiri, tapi yang kelihatan tuh badannya doang, gak ada kepalanya. Oh shit. Buntung gitu maksudnya? Iya. Anjing. Kaget kan jadinya si Abil ini. Tapi karena keretanya udah lewat, jadi dia nggak bisa mastiin lagi. Jadinya ya udah, dia nggak terlalu mikirin apa yang barusan dia lihat. Ya gue juga bingung sih jadi Abil ini kan, Bi. Mana dia sendirian terus naik motor. Rasanya kan kayak pengen cepet-cepet pulang aja kan. Jadi di situ Abil doang yang ngeliat, kayak kanan kiri dia nggak ada siapa-siapa gitu? Iya Bi, jadi kebetulan di situ tuh Abil sendirian doang, sepi emang suasananya. Oh oke. Terus. Pas udah sampai rumah, Abil nih kunci pintu, terus lanjut makan, beres-beres kamar, tidur-tiduran sebentar. Terus si Abil ini lanjut pengen mandi. Akhirnya dia mandi, nyalain shower. Terus pas lagi enak-enak mandi, dia dengar ada suara orang ngetok-ngetok gembok pagar rumah dia. Tapi karena besi, jadi kan suaranya kenceng banget ya. Jadi kedengeran sampai kamar mandinya dia. Karena Abil gak enak takut orang tuanya kebangun, akhirnya dia buru-buru selesain mandi, terus sandukan dan pakai baju. Lari nih si Abil buka kunci pintu rumah, terus dia keluar rumah. Pas dia lihat ke pagar, dia lihat nggak ada siapa-siapa. Jadi pagarnya Abil ini tuh pagar yang nggak tinggi-tinggi amat gitu, yang kalau ada orang pasti bisa kelihatan gitu kepala orangnya dari dalam. Orang dari luar pun bisa ngelihat ke pintu rumahnya dia. Jadi kayak pagarnya cuma nyampe perut gitu lah ya tingginya. Terus. Terus si Abil ini mikir, oh udah pergi kali ya, karena dia kelamaan buka pintunya tadi. Akhirnya Abil masuk lagi ke rumah, terus dia siap-siap untuk tidur. Karena besok paginya kan dia harus kerja lagi kan. Besokannya, pas Abil mau berangkat ke kantor jam 7 pagi, dia lewat pos satpam. Tiba-tiba Abil ini kepikiran pengen nanya ke satpamnya. Pak, semalam bapak yang jaga ya? Bapak ke rumah saya yang ngetok-ngetok. Terus satpamnya ini bilang, enggak mas, saya semalam di pos aja jaga. Loh serius pak? Terus satpamnya bilang, diketok jam berapa mas? Sekitar jam 12-an lah pak. Tapi pas saya keluar rumah gak ada siapa-siapa pak. Akhirnya saya masuk lagi aja. Terus satpamnya ini bilang, oh ya udah mas, lain kali kalau ada yang ngetok di atas jam 10 malam, gak usah dibukain mas, didiemin aja. Terus dengan muka bingung Abil tuh bilang, loh kenapa pak emangnya? Iya mas, takut ada orang jahat kan kalau di atas jam segitu. Jaga-jaga aja mas, gak usah dibuka. Akhirnya si Abil ini bilang, oh iya deh pak, makasih ya pak. Kebetulan hari ini Abil lembur di kantor, terus baru bisa pulang kayak jam 1 malam. Akhirnya Abil OTW pulang ke rumah. Pas sampai depan rel, di sini Abil tuh bener-bener sendirian lagi, karena udah jam 1 malam juga kan. Jadi suasananya tuh sepi banget. Lagi-lagi ada kereta mau lewat, dan kali ini Abil nungguin keretanya, bahkan sampai merhatiin banget. Akhirnya keretanya lewat, tapi kereta yang lewat ini tuh bener-bener gelap banget. Semua gerbong lampunya mati, dan kali ini yang dia lihat di gerbong paling depan itu gak ada masinisnya sama sekali. Tapi sosok badan tanpa kepala, bajunya udah robek-robek dan lusuh kotor. Pas dia lagi kaget, dia lanjut ngeliat di gerbong-gerbong berikutnya. Ternyata banyak sosok yang nempel ke kaca kereta. Kepalanya keluar-keluar dari kacanya, mukanya pada hancur, tangannya melambai-lambai keluar kayak minta tolong gitu. Abil lemes banget satu badan dan cepet-cepet ngebut ke arah rumahnya. Pas sampai pos satpam, Abil berhenti dan bilang ke satpamnya, Pak,
Bapak barusan lihat kereta lewat kan Pak? Itu kereta apa sih Pak? Kok isinya kayak gitu Pak? Terus satpamnya bilang, hah gitu gimana mas keretanya? Akhirnya Abil nyeritain apa yang dia lihat di kereta tadi. Ngedengar cerita itu, si satpam ini mukanya kaget, campur ketakutan, dan berusaha nenangin si Abil. Si satpamnya ini bilang kayak, mas mau duduk dulu gak? Ini saya ada kopi, diminum dulu aja mas. Akhirnya Abil karena masih shock, dia duduk dulu dan minum bareng satpamnya ini. Pas kondisi udah mulai tenang, satpamnya ini bilang ke Abil, mas barusan lihat kereta lewat yang gelap itu ya? Oh. Mas sejujurnya saya sih belum pernah lihat, tapi orang-orang lumayan banyak yang ditampakin kereta itu. Jadi itu kereta kecelakaan Bintaro tahun 87 mas. Emang kadang masih suka lewat-lewat di sini, tapi nggak selalu ada mas. Saya juga tahu ini dari penjaga pintu keretanya mas. Kadang saya suka ngobrol sama dia. Setelah dengar cerita satpamnya, Abil buru-buru pulang. Terus dia mandi dan langsung ambil wudhu. Dia sholat karena dia ngerasa gak tenang banget lah abis ngeliat dengan jelas sosok-sosok yang ada di kereta tadi. Pas dia udah di rakaat terakhir, pas lagi salam, tiba-tiba Abil denger ada suara ketokan pintu dari luar. Tapi Abil ini mikir, satpamnya kemarin bilang untuk jangan bukain pagar kalau ada yang ngetok di atas jam 10 kan. Tapi kali ini tuh yang diketok pintu rumah, udah bukan pagar lagi. Akhirnya Abil mutusin untuk buka pintu rumahnya ini. Karena dia tuh juga penasaran kan ini siapa. Dia jalan dari kamarnya ke arah pintu rumahnya. Dia buka kuncinya, dia pegang handle pintu. Pas dia buka, Abil diem, gak bisa gerak, gak bisa teriak, bener-bener matung di depan pintu. Dia ngeliat ada sosok badan tanpa kepala, sosok perempuan muka hancur, sosok anak kecil yang lagi gandengan sama ibu-ibu, dan masih banyak sosok lainnya. Semua berlumuran darah berdiri di depan pintu rumah ngeliatin Abil. Di situ Abil berusaha sekuat tenaga nutup pintu rumahnya, lari ke kamarnya, dia nutup pintu kamarnya, terus dia ngambil handphonenya untuk nelfon satpamnya yang tadi. Akhirnya satpamnya langsung datang ke rumah Abil. Abil langsung ceritain semua yang dia lihat barusan. Terus satpamnya sekarang baru bisa ngejelasin dengan detail. Jadi ternyata sosok tanpa kepala ini tuh arwah tragedi kecelakaan Bintaro yang belum tenang. Dan ternyata sosok ini tuh udah sering ngetok-ngetok rumah warga sekitar untuk nyariin kepalanya tuh di mana. Katanya sih dia nyariin kepalanya karena dia merasa bertanggung jawab untuk nganterin penumpang-penumpang lain pulang sampai tujuan rumahnya. Gue merinding banget gini, ya Allah ceritanya. Berarti itu masinisnya ya yang hilang kepalanya? Iya. Wow, gue kalau jadi Abil, gue kayak pingsan di depan pintu anjrit. Tapi gue penasaran gitu, maksudnya Abil ngelakuin apa sampai tiba-tiba dia didatengin sama korban-korban tragedi Bintaro itu. Jadi ternyata kata satpamnya itu emang warga-warga sekitar suka didatengin untuk nyari kepalanya ini. Oh shit, jadi gak cuma Abil doang Mui, iya gak sih? Iya. Bentar, tapi bener gak sih orang yang mati karena kecelakaan, arwahnya itu pasti masih penasaran dan suka ngentayangin. Cerita ini kejadiannya di tahun 1993. Ada seorang penari, sebut aja namanya Shinta. Umurnya di saat itu tuh 20 tahun dan dia tuh udah mau tingkat akhir di kuliahnya. Nah, Shinta ini asalnya dari Jawa Barat dan dia tuh ngerantau untuk kuliah jurusan seni tari di daerah Jawa Tengah. Di suatu hari, Shinta ini dapat kabar kalau misalnya tantenya tuh meninggal. Tantenya itu sebutlah namanya Tante Endang, ini tuh tinggal di daerah Jawa Barat. Dia sekitaran rumahnya Shinta lah. Umurnya udah 50-an. Nah, Tante Endang ini penari juga. Dan dari Shinta kecil, Shinta tuh udah diajarin sama Tante Endang ini buat nari. Ya, dapat kabar kayak gitu, buat tante yang meninggal ya Shinta baliklah ke kampungnya, ke Jawa Barat. Nah, tapi sebelum balik ke Jawa Barat, Shinta tuh sempet ketemu sama temennya namanya Dewi. Nah, Dewi ini tuh bisa ngeliat hal-hal mistis lah. Dewi tuh tiba-tiba aja ngomong ke Shinta kayak gini. Kalau kamu yakin buat pegang barang itu, kamu jaga baik-baik ya barangnya. Dan kuatin diri kamu. Tapi kalau kamu gak kuat, jangan diambil. Barang apa? Nah, Shinta juga kayak gak tahu itu barang apa. Karena kayak, ya dia juga gak ngerti kenapa si Dewi ngomong kayak gitu loh. Oh, ini Dewi tiba-tiba aja ngomong? Tiba-tiba aja ngomong kayak gitu, Mui. Udah tuh, di malam itu Shinta balik ke kampungnya. Dan besoknya dia ngelayat Tante Endang. Setelah ngelayat, Shinta ini pergi ke rumahnya almarhum Tante Endang. Dan di situ tuh Shinta ketemu anak angkatnya Tante Endang, sebut aja namanya Asep.
Nah, jadi Tante Endang ini penari juga kan yang tadi gue bilang. Nah, dia tuh punya sanggar, si Tante Endang ini. Karena Tante Endang juga gak punya suami, akhirnya dia ngangkat banyak anak dari sanggarnya dia. Salah satunya si Asep ini. Yang mana si Asep ini juga ngurusin Tante Endang lah. Nah, Sinta tuh ke rumah Tante Endang karena dia udah lama gak ketemu Tante Endang. Dan tiba-tiba tantenya meninggal gitu aja. Dan Sinta tuh sedih banget karena ya itu orang yang dari dulu udah ngajarin dia nari. Dan tantenya meninggal, Sinta pun gak sempet pamitan gitu. Nah, Sinta tuh pengen banget buat nyimpen beberapa barangnya Tante Endang, kayak biar at least dia bisa nginget lah Tante Endang. Kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan. Ya karena tantenya sendiri kan. Ya udah ngajarin dia nari dari kecil gitu, gurunya dia lah. Akhirnya Sinta minta izin buat masuk ke kamarnya almarhum Tante Endang, ke Asep. Dan di situ Sinta tuh ngelihat ada satu buah kotak kayu. Dan pas dia buka isinya, ternyata itu tuh ada konde emas, selendang, sama kain batik. Sinta nanya ke Asep, kalau Sinta ngebawa kotak itu boleh nggak? Karena kayak ya dia bisa pakai itu buat dia nari nanti kan. Asep ngebolehin aja karena ya Sinta kan ponakannya Tante Endang juga gitu kan. Nah, Asep ini bilang, waktu dia nemuin Tante Endang yang udah meninggal, posisinya tuh Tante Endang lagi meluk kotak ini. Nah, terus Asep bilang lagi, tapi teh, ini jangan bilang siapa-siapa ya. Beberapa hari sebelum ibu meninggal, aku tuh sering nyium bau melati di kamarnya ibu. Terus kalau malam, suka ada bunyi gamelan dari arah kamarnya ibu. Tapi kalau aku ngecek, gak ada apa-apa. Cuma ada ibu lagi tidur sambil megang kotak ini. Nah, Sinta gak mikir macam-macam dari situ, kayak ya udah aja. Udah tuh, akhirnya Sinta ambil kotaknya dan dia bawa balik lagi ke daerah Jawa Tengah, ke tempat dia kuliah. Singkat cerita, Sinta sering tuh pakai konde emas, selendang, sama kain batik yang dari kotak itu. Dia mikir kayak biar dia tuh lebih semangat kalau nari dan dia bisa inget terus sama tantenya. Dan barang-barang itu tuh selalu dia pakai untuk bikin tarian tugas akhirnya dia. Karena sebagai mahasiswi yang kuliah jurusan seni tari, ya dia tugas akhirnya tuh penampilan tari gitu loh. Sampai akhirnya di penampilan tugas akhir, Sinta pakai tuh tarian yang dia udah bikin. Dan dia juga pakai barang-barang yang diambil dari tantenya itu. Nah, selama Sinta tampil, semua mata penonton tuh tertuju sama Sinta gitu. Kayak terpana, terpesona, kagum gitu sama penampilannya Sinta. Nah, tapi begitu Sinta selesai tampil, Dewi, temannya Sinta, itu tuh langsung nyamperin Sinta dan tiba-tiba sungkem sama Sinta. Aneh banget kan, teman sendiri ngapain sungkem gitu kan? Iya gak sih? Terus Dewi bilang, Sinta, kamu hebat banget. Karir kamu bakal bagus banget sebagai penari. Semoga pilihan kamu tepat ya. Jaga baik-baik barang pusakanya ya, Sin. Jaga baik-baik barang pusakanya ya, Sin. Dan itu terakhir kali Sinta ketemu sama Dewi. Kenapa kayak gitu? Karena ya abis itu, ya Sinta udah lulus, Dewi juga udah lulus, kayak mereka misah gitu aja. Dan mereka gak pernah ketemu lagi. Oke. Terus? Beberapa tahun berlalu, bener, Sinta tuh jadi penari hebat. Karirnya sebagai penari tuh bagus, sukses banget lah. Tapi gak kayak kisah cintanya Sinta. Berbanding terbalik banget. Sinta tuh kayak susah banget punya hubungan. Kayak jarang banget ada cowok yang deketin dia. Kalaupun ada, jadian, sebulan putus. Terus lama Sinta gak punya pacar. Akhirnya ketemu cowok lagi, dan gak sampai sebulan lagi udah putus. Kasian banget ya. Iya, dan ini tuh kayak bikin Sinta sedih banget. Karena ya dia udah jadi omongan juga sama warga. Kayak, kok udah hampir 30 tahun belum nikah juga. Iya, padahal karena kan udah bertahun-tahun gitu kan. Iya, padahal karirnya bagus ya. Nah, sampai pada akhirnya di umur 30-an Sinta nikah nih. Tapi gak sampai 2 tahun dia cerai. Karena Sinta udah keguguran 2 kali. Dan suaminya tuh ninggalin Sinta karena ngerasa kayak ya dia gak bisa punya anak dari Sinta. Dan itu bikin Sinta diem-diem tuh stres. Walaupun ya karirnya tetap terus naik sebagai penari. Sampai suatu hari pas reuni, Sinta akhirnya ketemu Dewi. Sinta curhat lah kalau dia gak suka sama hidupnya. Karirnya bagus, tapi hubungan dia kalau sama cowok tuh gak pernah bagus. Di situ Dewi bilang, ya itu konsekuensi dari barang yang Sinta pegang. Selendang, kain, sama konde emas itu. Dewi nanya, bukannya kamu seneng? Kan kamu sukses sekarang. Di situ Sinta cuma bisa diem. Abis itu Dewi bilang, tapi kalau kamu belum puas, ini aku kasih kenalan orang pinter. Kamu bisa datengin dia dan minta solusinya ke sana. Jangan lupa
kamu bawa barang-barang pusaka kamu ya. Itu akhirnya Sinta pergi ke orang pintar itu, sebut aja namanya Pak Gani. Sampai di sana, Sinta cerita nih masalahnya dia apa. Terus Pak Gani nanya, emang kamu dapat barang-barang ini dari mana? Sinta bilang ini dulu punya tantenya. Di situ Sinta nanya, emang ini barang apa Pak? Pak Gani jawab, kalau kamu mau tahu ini barang apa, malam Jumat kamu kesini, kamu lihat sendiri. Udah tuh malam Jumat Sinta kesana. Di situ Sinta tuh ditaruh di sebuah ruangan sendirian sama kotak itu di rumahnya si Pak Gani ini. Sinta disuruh baca Al-Fatihah 7 kali, dan kalau dia lihat sesuatu, dia harus baca ayat kursi terus, jangan berhenti. Dan Sinta ditinggal sendiri di ruangan itu bersama kotaknya. Udah tuh, Sinta baca Al-Fatihah 7 kali, dan di tengah-tengah Sinta lagi baca itu, suasana ruangan tuh jadi beda hawanya. Dan tiba-tiba, di atas kotak kayu itu berdiri seorang penari cantik. Pakai konde emas, selendang, sama kain batik yang ada dari kotak itu. Tiba-tiba nongol gitu. Tiba-tiba nongol. Dan aksesorisnya tuh persis banget. Yang barang-barang itu tuh ya kayak pakaian nari yang biasanya Sinta pakai itu loh. Di situ Sinta berhenti baca Al-Fatihah karena kayak dia kaget dong. Tiba-tiba ada penari di atas kotak itu. Dari luar, Pak Gani tuh ngetok pintu dan teriak, ingat, baca ayat kursi. Langsung tuh Sinta baca ayat kursi. Dan gak lama, sosok wanita cantik yang dia lihat itu berubah jadi seorang nenek-nenek tua, rambutnya putih, dan kulitnya kayak kebakar semua. Anjing. Sinta takut banget sampai dia tuh terbata-bata bacain ayat kursi ini. Lagi-lagi, dari luar Pak Gani teriak, jangan takut, saya masih di luar jagain kamu. Baca terus ayat kursinya. Sinta baca terus tuh ayat kursinya. Dan tiba-tiba sosok ini hilang gitu aja. Sinta berhenti baca ayat kursi, dan akhirnya Pak Gani masuk. Setelah udah mulai tenang, Pak Gani kasih tau lah, ternyata sosok yang dilihat sama Sinta itu adalah Ronggeng, yang jadi penghuni dari barang yang dipegang sama Tante Endang ini. Kalau lo sadar, tantenya Sinta, si Tante Endang, itu nggak punya suami dan anak yang tadi gue bilang. Dia ngangkat anak banyak kan? Iya benar. Itu tuh karena Tante Endang tuh berambisi jadi penari sukses dan rela buat nggak punya pasangan. Karena emang itu konsekuensi dari melihara barang pusaka ini. Dari situ Pak Gani kasih pilihan, kotak ini mau disimpan sama Sinta atau mau ditaruh di tempatnya Pak Gani. Di situ Sinta milih buat nggak pegang barang itu lagi karena dia mau punya hidup, punya keluarga gitu. Ya akhirnya barang itu disimpan sama Pak Gani. Akhirnya Sinta punya hidup dan berkeluarga. Tapi ya dia harus ngerelain karir narinya dia. Karena setiap dia pakai tarian yang dia udah bikin dan dia udah latih dari kuliah dulu sampai sekarang, dia tuh selalu cedera. Karena ya itu tariannya si Ronggeng, bukan tariannya si Sinta. Berarti si Tante Endang itu emang sengaja melihara, Bi? Iya bener Moy. Jadi biar karir narinya bagus, dia tuh melihara si kotak itu bersama isi-isinya. Ya tapi konsekuensi dari kotak dan isi-isinya itu, ya dia gak bisa deket sama cowok sama sekali. Dan si Tante Endang itu lebih memilih karir dibanding percintaan. Nah, kalau lu misalnya dari posisi Sinta, lu harus pilih antara karir yang bagus atau percintaan lu. Apa yang dibilang sama Nadila itu juga yang dirasain sama teman gue waktu di tahun 2017an. Jadi teman gue, kita sebut aja namanya Bianca. Dia waktu itu lagi liburan semesteran di tahun 2017an pas zaman-zaman dia masih kuliah. Karena dia sama teman-temannya gabut, ada salah satu temennya ini ngidein buat ngajak thrifting. Nge-thriftnya itu di sebuah pasar yang kita udah tahu apalah. Tempatnya di mana? Daerah Jakarta kan tapi? Iya, daerah Jakarta. Karena ada beberapa orang yang belum pernah nge-thrift, termasuk si Bianca ini, jadi mereka excited banget tuh dengan ide temannya buat nge-thrift ini. Pergilah mereka kan di hari biasa tuh, hari Selasa apa nggak salah gue. Jadi di pasar itu tuh kondisinya sepi. Mereka pergi berlima ke pasar itu. Singkat cerita, mereka beres nge-thrift, puas sama apa yang mereka dapat, mereka balik tuh ke rumah masing-masing. Pas udah di rumah, mereka chat lah di grup, kayak nunjukin tuh, gue beli ini, gue beli ini, gue beli ini gitu. Nah si Bianca, teman gue ini, nunjukin gitu ke teman-temannya dia habis beli apa. Bianca tuh ngirimin fotonya ke grup mereka pas si Bianca lagi pakai dress lama gitu. Jadi model dressnya tuh kayak dress vintage gitu Bi, Nat. Kayak putih, motifnya bunga-bunga gitulah. Ternyata Bianca emang dari pertama kali nge-thrift dan dia masuk ke pasar itu, dia udah ngelirik dress itu dan dia udah suka banget. Teman-temannya pun juga ngeliat Bianca tuh cantik banget, jadi cocok banget lah sama Bianca si dress ini kan. Nah after mereka nge-thrift, emang mereka setiap hari tuh emang sering nongkrong. Nah ada beberapa temennya Bianca itu notice, kayak setiap ketemu after nge-thrift itu, Bianca kalau misalnya diajakin nongkrong tuh suka nggak datang. Pun lagi bisa datang, dia tuh suka bengong, suka skip.
murung mulu. Pokoknya beda banget sama Bianca yang biasa mereka kenal lah. Ditanyalah sama salah satu temennya kan, kayak Bianca kenapa nih? Apa jangan-jangan Bianca lagi galau apa kenapa? Makanya suka bengong kan. Setiap ditanya, Bianca tuh selalu jawabnya kayak nggak apa-apa mulu gitu. Intinya karena Bianca nggak pernah cerita ke teman-temannya, mereka pun jadi nggak maksa buat Bianca cerita sebenarnya kenapa gitu kan. Nggak enak gitu kan. Iya benar. Nah di malam mereka lagi nongkrong tuh di rumah Bianca. Tiba-tiba ada salah satu temannya Bianca ini namanya Vera ngelihat kalau misalnya Bianca tiba-tiba jalan ke kamarnya. Padahal posisinya mereka tuh lagi nongkrong di ruang tengah rumahnya Bianca di lantai 2. Dan obrolan itu tuh lagi seru banget gitu. Tiba-tiba si Vera tuh ngelihat Bianca berdiri terus jalan aja masuk kamarnya. Disamperin lah sama Vera kan. Dia ngecek tuh ke kamarnya Bianca. Sebenarnya Bianca ngapain kok tiba-tiba masuk gitu. Pas Vera buka kamarnya Bianca, dia ngelihat kalau Bianca itu lagi duduk di depan meja riasnya. Habis itu Vera ngelihat Bianca tuh lagi kayak nyisirin rambutnya sendiri sambil senyum-senyum melihat ke kaca. Serem banget ya. Tiba-tiba gitu Nat. Nah kaget lah si Vera kan ngelihat si Bianca kayak gitu. Langsung disamperin tuh sama Vera. Ditanya kayak, "Wih, lo ngapain?" gitu. Si Bianca tetap diem aja. Tetap lanjut tuh dia nyisirin rambutnya sambil senyum-senyum liatin kaca gitu kan. Nah jujur di situ tuh posisinya Vera takut banget ngeliat Bianca kayak gitu. Tapi dia coba ngedeketin Bianca, coba nanya pelan-pelan sambil nanya lagi gitu kayak, "Ngapain Bi? Nyisir malam-malam? Lo kenapa?" gitu. Nah tiba-tiba si Bianca ini ngomong sendiri di kaca, "Mau ya Meisha," gitu. Nah di situ tuh Vera bener-bener makin merinding karena dia nggak tahu apa yang Bianca omongin. Pun juga si Vera tahu kalau misalnya Bianca tuh nggak bisa ngomong bahasa lain selain bahasa Inggris dan Indo gitu. Dan si Vera tuh yakin banget kalau misalnya itu tuh kayak bahasa Belanda yang si Bianca omongin tadi. Nah by the way, Moje Meisje ini emang bahasa Belanda yang artinya tuh cewek cantik. Nah Vera denger kayak gitu langsung keluar kamar Bianca tuh buat manggil teman-temannya yang ada di luar. Pas Vera keluar, Vera ceritain tuh ke teman-temannya apa yang dia lihat di kamar itu kan. Ngedengar kayak gitu, semua teman-teman langsung ngecek tuh, masuk kamar Bianca. Pas teman-temannya masuk kamar Bianca, mereka ngeliat si Bianca ini udah megang gunting sambil mau motong rambutnya dia yang panjang itu. Langsung lah pada lari kan ngeliat Bianca kayak gitu. Langsung kayak ditahan tuh tangannya Bianca sambil ngomong, "Bi, lu kenapa?" gitu. Nah tiba-tiba pas teman-temannya megang tangannya Bianca itu, Bianca tuh langsung berubah 180 derajat dari apa yang tadi Vera lihat. Di situ tiba-tiba si Bianca tuh langsung bengong kayak orang linglung sambil ngomong kayak gini ke mereka, "Lo pada ngapain ngerubungin gue?" Nah ngelihat kejadian aneh yang baru dialamin sama Bianca, teman-temannya tuh makin sadar lah, kayaknya ada nggak beres dari Bianca ini. Singkat cerita, udah beberapa hari setelah kejadian itu sebenarnya teman-temannya tuh udah suka ngomongin Bianca dari belakang. Nah ada satu hari di mana mereka semua nongkrong, Bianca nggak diajak sama teman-temannya itu. Mereka ngomongin Bianca karena mereka tuh takut Bianca kenapa-napa gitu kan. Karena malam yang kemarin mereka ngelihat si Bianca lagi motong rambutnya sendiri, itu tuh jadi malam yang nggak bisa mereka lupain gitu loh. Ngelihat temennya random tiba-tiba kayak gitu kan. Berubah tiba-tiba kan. Iya berubah tiba-tiba. Nah mereka ini langsung nge-recap lah. Sebelum kejadian aneh yang menimpa Bianca ini, sebenarnya Bianca ngapain aja. Nah ada salah satu temennya notice kayaknya habis kita nge-thrift deh, Bianca jadi rada-rada beda. Karena sebelum kita nge-thrift, Bianca kayak biasa-biasa aja, kayak Bianca yang kita kenal gitu. Nah mereka mengiyakan tuh omongan temen yang tadi gue bilang itu. Nah ada satu temennya Bianca, namanya Tata, kita sebut aja, lagi main HP terus di saat mereka teman-teman lagi pada ngobrol tuh. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba si Tata langsung kayak nyeletuk gitu, "Anjir, kayaknya karena dress ini deh," gitu. Ternyata si Tata ini lagi ngeliat ulang foto yang waktu itu Bianca kirim ke grup pas pertama kali Bianca beli dress ini. Nah Tata tunjukin tuh ke teman-temannya foto itu. Di zoom tuh sama si Tata kan, si Bianca lagi mirror selfie tuh. Dan pas mereka lihat, akhirnya mereka semua sadar. Di pojokan banget foto Bianca lagi mirror selfie, di pantulan kacanya ada bayangan kayak cewek gitu samar-samar. Dan cewek itu tuh pakai dress putih yang persis banget dressnya sama apa yang Bianca beli. Di situ tuh mereka bener-bener merinding banget Nat. Karena mereka kaget dan nggak ngeh juga kenapa baru sekarang mereka taunya ada sosok cewek ini dalam foto si Bianca ini. Ngelihat kayak gitu, akhirnya mereka semua teman-temannya Bianca ini mutusin buat dalam tanda kutip nyelamatin Bianca lah. Udah deh di hari itu singkat cerita, sorenya abis mereka nongkrong, mereka nyamperin tuh rumah Bianca.
buat main ke rumah Bianca lah. Nah, mereka ini sebenarnya ke rumah Bianca tuh udah ngerencanain sesuatu gitu. Jadi niat mereka adalah mereka datang ke rumah Bianca buat pura-pura kayak main biasa. Padahal sebenarnya si temennya ini namanya Tata mau ngambil dressnya dan mau ngebuang jauh-jauh dress itu dari Bianca. Udah deh tuh jam 4 mereka sampai rumah Bianca. Mereka nongkrong-nongkrong, ngobrol kayak biasa. Dan sekitar jam 6 maghrib mereka izin mau cabut. Dan posisinya adalah si Tata itu udah berhasil ngambil dressnya si Bianca dari dalam lemari Bianca tanpa Bianca tahu. Oke, terus? Nah, pas anak-anak ini udah keluar pintu rumah Bianca, jadi posisinya mereka ngebelakangin Bianca dong, karena Bianca ada di dalam rumah kan. Iya. Tapi pintunya udah kebuka tuh, mereka mau izin keluar cabut gitu. Tiba-tiba si Bianca ini manggil, "Tak," gitu. Semua nengok tuh ke Bianca, nggak cuma Tata doang. Tiba-tiba Bianca ngomong kayak gini lagi, "Balikin dong dress gue." Bangsa. Oh, dia tahu. Nah, ternyata ketahuan. Bianca tahu tuh. Mereka panik banget posisinya di situ karena Bianca tahu. Dan yang bikin panik lagi juga adalah mereka semua dengar suara Bianca itu bukan kayak suara Bianca, kayak suara orang lain. Pas di saat Bianca ngomong balikin dress gue. Nah, di situ tuh kayak mencekam banget. Di situ tuh mereka deg-degan banget. Dan tiba-tiba tas Tata yang Tata bawa buat ngebawa dressnya si Bianca ini, tiba-tiba mereka nyium kalau misalnya dari arah tas itu tuh bau busuk banget. Sampai semua orang tuh notice kenapa tiba-tiba tas yang Tata bawa tuh bau busuk gitu. Nah, akhirnya di situ tuh Tata ngeberaniin diri ngomong ke Bianca kayak, "Enggak, gue nggak mau balikin dressnya. Balikin dulu temen gue," gitu. Nah, ngedenger Tata ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Bianca ini langsung lari ke arah Tata dan nyekek Tata tuh kenceng banget, cing. Ih, gila banget. Nah, di situ tuh posisinya tuh bener-bener maghrib pula kan. Dan di rumah si Bianca itu cuma ada Bianca doang dan teman-temannya. Karena orang tua Bianca lagi pergi. Oh. Terus. Di situ tuh akhirnya teman-temannya Bianca tuh coba narik tangannya Bianca dan ngebawa Bianca tuh ke kamarnya dia. Dan akhirnya Bianca bisa tuh dibawa sama teman-temannya, dimasukin ke kamarnya Bianca, habis itu dikunci dari luar. Nah, si Tata yang posisinya lagi kesakitan juga karena habis dicekek sama Bianca, itu tuh langsung buru-buru nelpon saudara yang mana emang saudaranya tuh suka nyembuhin orang-orang lagi kesurupan gitu, Bi. Nah, ditelepon lah sama Tata kan. Si saudaranya langsung bilang kalau misalnya dress yang Bianca itu beli harus dibakar buru-buru di atas tanah. Habis itu abu bajunya itu harus dikubur. Nah, satu-satunya tanah yang ada di dekat mereka adalah di seberang rumah Bianca. Jadi mereka tuh harus nyebrang dulu karena dekat tanah lapang kosong gitu. Nah, si Tata tuh mau coba buat ngebakar bajunya tuh di seberang rumahnya si Bianca ini. Akhirnya dua temannya Bianca ngejagain Bianca. Tata dan Vera, temannya Bianca juga, ke seberang rumah Bianca buat ngebakar bajunya. Pas Tata dan Vera ini ngebakar dressnya, Bi, nah, tiba-tiba mereka berdua denger dari luar rumahnya Bianca itu kalau misalnya Bianca tuh lagi teriak kenceng banget dan ngegedor-gedor pintunya Bianca buat dikeluari dari kamarnya. Terus? Nah, di situ tuh dua temennya yang ada di rumah Bianca panik lah, minta si Vera sama Tata buat buru-buru nyelesain bakaran dressnya itu loh. Bersamaan juga si Tata sama Vera ini ngedenger Bianca teriak-teriak, mereka berdua langsung buru-buru tuh ngebakar dressnya, habis itu langsung masukin abunya ke dalam tanah. Beres si Tata sama Vera ngubur abu dressnya ke dalam tanah, tiba-tiba dari kamarnya Bianca tuh hening gitu aja. Yang tadinya berisik, Bianca teriak-teriak segala macem, after dikubur dressnya, tiba-tiba hening, nggak ada suara apa-apa, Bi. Nah, dua temennya langsung ngecek lah ke kamar Bianca kan. Pas dibuka sama dua temennya ini, ternyata Bianca udah geletak di lantai dan tangannya Bianca tuh kayak memar-memar, kayak habis dicengkrem orang gitu loh. Kelihatan banget bekas kayak goresan kukunya, cengkreman tangannya. Itu tuh kelihatan dari tangannya Bianca ini. Nah, di situ semua temennya langsung ngurusin Bianca lah. Posisinya kan si Bianca ini lagi pingsan kan, Bi. Pas Bianca bangun, langsung lah sama Tata nih buru-buru kasih minum yang udah didoain sama Tata. Nah, alhamdulillahnya after Bianca dikasih minum tuh Bianca tuh udah sadar lah, udah segeran gitu. Langsung ditanya tuh tiba-tiba sama si Bianca, "Lo pada kenapa?" Wah, Lagi-lagi dia nggak sadar. Lagi-lagi dia nggak sadar. Dan dia kaget banget pas dia ngeliat tangannya sendiri, ada cengkreman tangan orang, ada kayak cakar-cakaran orang. Disitu ditanya lah sama Bianca, "Lo habis ngapainin gue?" gitu. Diceritain lah sama teman-temannya kan apa yang terjadi tuh sama si Bianca. Diceritain juga kalau misalnya penyebab Bianca kayak gini karena dressnya. Dan after dibakar sama Tata dressnya itu, Bianca langsung bangun dan Bianca langsung sadar, langsung kayak udah lewat aja gitu kejadian tadi. Nah, setelah kejadian itu juga, akhirnya teman-teman tuh nyuruh Bianca buat mandi air garam.
Katanya sih biar sosok-sosok yang ada di dekat Bianca ini hilang. Nah ternyata bener, setelah si Bianca ini mandi air garam, Bianca udah kayak biasa lagi dan nggak pernah kelihatan aneh kayak yang dilihat sama teman-temannya Bianca sebelumnya. Berarti Mui, dress yang dibeli Bianca itu bekas dipakai sama cewek Belanda itu? Nah gue juga mikirnya kayak gitu Nat. Tapi gue juga nggak tahu sebener-benernya apa yang terjadi sama si cewek ini sampai Bianca juga kena efeknya gitu. Anjir, kalau misalnya emang itu punya seorang noni Belanda gitu ya dalam tanda kutip, berarti udah berapa umurnya ya? Udah lama banget gak sih? Lebih dari 100 tahun deh kayaknya. Dan dapetnya dari thrifting lagi? Dari thrifting, Bi. Anjir. Cerita ini gue dapet dari temen gue, dan gue sih nangkapnya cukup menyedihkan ya. Karena lu bayangin aja ya, orang tua lu baru meninggal nih, bokap lu. Dan gak lama setelah itu lu malah diteror sama makhluk halus yang lu gak tahu dari siapa dan kenapa lu diteror. Jadi kayak double gitu loh kesedihannya. Iya. Jadi ceritanya tuh ada sepasang suami istri. Kita sebut aja namanya Leo sama Gloria. Mereka ini umurnya hampir 30, late 20s lah. Mereka udah punya satu anak namanya Billy. Billy ini cowok masih kecil, sekitar 3 atau 4 tahunan umurnya. Nah Leo ini kerja di Jakarta, tinggal di Tangerang. Dia tuh anak event gitu Natmoy. Dia tuh perantau dari daerah Jogja gitulah. Dia ngerantau jadi kerja di event-eventan gitu, IO, dan tinggal di Tangerang. Nah di tahun 2020 Oktober September, karena dia anak event, pandemi, jadi nggak ada kerjaan kan. Ekonomi jatuh banget tuh, ekonominya dia struggling banget dia during this pandemic. Nah Leo ini punya 2 saudara Natmoy. Namanya Nadine, cewek. Nah Nadine ini kakaknya si Leo, itu tuh ngurusin bokapnya si Leo. Kita sebutnya namanya Pak Mario ya. Umurnya udah tua banget, udah 80 tahunan gitu. Si bokapnya Leo ini. Si bokapnya Leo. Nah nyokapnya Leo udah gak ada, udah meninggal. Dan Leo ini punya satu kakak lagi namanya Vino, tapi tinggalnya di luar kota sama istrinya dia. Terus barulah anak ketiga Leo. Jadi anak pertama si cewek ini, si Nadine, itu tuh ngurusin bokapnya. Sedangkan adanya ini merantau keluar kota dari si Jogja itu. Nah balik lagi karena si struggling ini, Leo tuh ngobrol ke bokapnya. Dia telepon tuh bokapnya, ngeluh lah, bilang ya lagi jatuh banget ekonomi, lagi susah banget dapat uang segala macem karena pandemik gitu kan. Akhirnya bokapnya yang udah tua itu bilang, ya udah pulang aja Leo, suruh pulang gitu ke Jogja. Terus bantu-bantu kakak aja kan Nadine buat ngelola toko, karena bokapnya Leo tuh di sana ya punya usaha toko gitulah. Ya karena udah tua juga, jadinya yang ngurus tuh si Nadine ini. Sambil Nadine ngurus bokapnya. Bokapnya juga bilang sekalian ketemu bapak lah, bapak juga kangen katanya gitu. Ya udah tuh baliklah si Leo ini ke Jogja. Udah tuh keadaan pandemi udah rada-rada reda, itu kayak 2021 kalau nggak salah. Pokoknya ketika keadaan udah mulai reda, udah bisa keluar kota, tapi masih pakai surat, ingat gak sih lo? Nah dia balik tuh ke Jogja. Rumahnya di Tangerang ditinggal. Dia bawa mobil tuh ke Jogja bertiga, dia, istrinya sama anaknya. Nah Leo ini di Jogja tuh tinggal beda rumah sama si Nadine sama bokapnya ini, tapi masih tetap dalam satu wilayah lah. Jadi kayak cuma beda beberapa rumah gitu. Nah selang Leo balik ke Jogja, kayak cuman 7 hari setelah itu, bokapnya ini sakit-sakitan, makin parah, si Pak Mario ini. Dan gak lama ternyata meninggal. Dan meninggalnya gara-gara COVID. Kasihan banget. Nah setelah meninggal, Nadine ini, si kakak yang pertama, itu tuh benci banget sama Leo dan keluarga. Karena kayak ngerasa Leo ini bawa penyakit gitu loh. Karena dari Jakarta, kesannya tuh kayak bawa COVID ke Jogja, terus bokap jadi kena bla bla bla. Dari dulu gue udah ngurusin bokap gue kayak gitu. Jadi marah banget lah. Tapi nggak ngomong ke Leo, mungkin nggak enak kali ya. Udah tuh, udah lewat, bokapnya meninggal, sampai kira-kira kayak akhir tahun gitu, pandemi udah mulai reda. Leo sama keluarganya balik lagi nih ke Jakarta, karena opportunity buat kerja event-event juga udah mulai ada rencana buat naik kan. Udah tuh, Leo sama keluarganya balik lagi ke Tangerang, dan dia balik ke rumah yang ditinggal hampir 1 tahunan lah. Dan umurnya Billy di situ udah kayak ya 4-5 tahun. Pas pulang ke rumah yang di Tangerang itu, pas mau masuk rumah, anaknya si Leo, Billy, itu tuh kayak ketakutan gitu balik ke rumah. Awalnya nggak mau masuk rumah, mungkin karena hawa rumahnya apek kali ya, dan karena udah lama nggak ditinggal juga kan. Dan setelah diberesin, barulah akhirnya Billy ini mau masuk. Hmm. Udah diberesin tuh semua debu-debu, rumah yang kotor segala macem, udah oke. Akhirnya Billy udah masuk tuh.
Udah, singkat cerita, aman-aman aja udah mulai membaik. Akhirnya ada kerjaan lagi lah di tahun 2022 itu kan. Udah mulai naik lagi, Leo udah mulai kerja. Billy akhirnya di rumah lah sama Glory berdua. Glory ini emang ibu rumah tangga lah. Nah tiba-tiba di satu malam, selang 2 mingguan setelah mereka bertiga balik lagi ke rumah di Tangerang itu, Leo sama Glory ini ngerasa kayak ada gempa gitu. Tiba-tiba malam-malam. Jadi mereka lagi tidur nih. Tiba-tiba mereka kayak ngerasa kamarnya tuh goyang. Kayak ada gempa malam-malam gitu. Terus mereka kaget dong, panik. Mereka keluar rumah tuh. Tapi tetangga-tetangga lain tenang-tenang aja. Nggak ada yang ngerasa ada gempa. Kayak cuma mereka berdua doang yang ngerasa gempa. Sampai dicek di Twitter, di berita-berita tuh nggak ada gempa sama sekali. Gitu loh. Nah nggak lama dari situ, si Billy ini kan tidur sendirian di kamar ya, si anaknya ini. Tengah malam, setelah kejadian itu tuh, masih di malam yang sama, Billy ini nangis kenceng banget tiba-tiba dari kamarnya. Leo sama Glory juga belum tidur lagi tuh di situ. Akhirnya dicek lah ke kamarnya si Billy ini. Dan pas dilihat, si Billy ini kayak nggak mau tidur di kasur gitu, kayak udah teriak-teriak. Terus dia nunjuk-nunjuk bantalnya. Pas si Leo ini ngangkat bantalnya Billy, ternyata di bawah bantalnya Billy itu ada kelabang gede-gede banget. Segede jari telunjuk orang dewasa. Dan itu jumlahnya lebih dari 10. Anjir. Bener-bener banyak banget. Padahal ya rumahnya udah dibersihin kan. Untungnya badannya si Billy ini nggak ada bekas gigitan serangga. Untungnya nggak digigit sama kelabang gitu loh. Udah tuh akhirnya Billy tidur bareng sama bokap nyokapnya bertiga. Nah besokannya pagi tuh si Leo tuh udah berangkat kerja. Tiba-tiba Glory ini nggak nemu anaknya ada di mana. Billy tuh hilang. Dicari-cari anaknya gitu kan. Sampai kemanapun akhirnya ketemu nih. Billy ini lagi sembunyi di dalam lemari. Ditanya sama nyokapnya dong, sama Glory, ngapain? Dengan polosnya Billy tuh bilang, tadi kayak ada Dracula mama. Giginya panjang kayak mau gigit aku. Tapi dia nggak kelihatan kayak takut gitu loh. Dia cuma jawab polos doang. Terus lanjut Billy ngomong gini, terus ada yang ngajak sembunyi di sini, aku diajak sembunyi di sini sama nenek-nenek. Katanya gitu. Glory panik dong di situ. Disuruh balik tuh Leo ke rumah. Begitu sampai di rumah, Leo bilang, ya mungkin namanya anak kecil gitu kan, halu aja. Kayak Leo tuh denial gitu loh. Cuman Glory bilang Billy tuh sebelumnya nggak pernah kayak gini. Dia nggak pernah anaknya tuh aneh-aneh atau punya kesan dia punya temen hayalan atau temen makhluk apa tuh dia nggak pernah. Anaknya tuh nggak pernah kayak gitu. Nah Glory ini curiga kalau emang ada sesuatu di rumahnya yang aneh gitu loh. Malamnya nih Billy tidur lagi bareng sama Leo dan Glory bertiga sama bokap nyokapnya. Nah tengah malam Billy ini kebangun. Dia duduk di tempat tidur. Terus dia bangunin nyokapnya. Terus Billy ini bilang, "Mah, itu di jendela ada apa?" Bangun tuh nyokapnya. Bangun terus baru bangun gitu kayak agak-agak masih ngantuk kan ya, masih buram gitu penglihatan. Si Glory ini ngelihat, "Hah, nggak ada apa-apa." Masih tuh ke arah si jendela, jendela kamar gitu ya, ngarah keluar. Billy bilang, "Itu ada ondel-ondel mah." Terus nyokapnya tuh negesin gitu kayak ngucuk-ngucuk mata. Abis itu dilihat lagi, "Oh enggak, itu bayangan aja." Terus si Billy bilang, "Oh bayangan, ya udah tidur aja kata nyokapnya gitu. Udah tuh pas balik tidur nih, baru banget mereka berdua mau tidur, tiba-tiba dari arah jendela dari luar itu tuh ada suara ketawa gede banget kayak wah akhirnya si Glory bangunin Leo, panik banget tuh dia tuh. Terus kayak dia bilang kayak iya denger suara ketawa gede banget gitu kan. Di situ Glory udah nggak bisa banget karena ini udah beberapa kali kelihatan hal yang aneh kan. Dia ngepres si Leo tuh buat cari tahu nih siapa nih yang gangguin mereka, siapa yang mau nyelakain mereka gitu kan. Karena udah nggak bener nih rumahnya. Si Glory inisiatif lah buat minta bantuan dari gereja. Karena mungkin rumah ini udah lama ditinggal yang hampir setahun itu, mungkin ada penunggu datang atau gimana gitu kan. Tapi ternyata setelah pas coba dibersihin, gak mempan Nat, Muy. Gue gak tahu gimana ceritanya ya. Tapi gak mempannya karena pernah ada satu kejadian. Si Glory ini ngawasin Billy pas lagi main. Kayak ya sore-sore gitu lah, sore malam gitu. Tiba-tiba Billy ini lari, katanya mau ambil minum. Terus ditawarin sama Glory buat diambilin, tapi anaknya gak mau, maunya ngambil sendiri. Ya udahlah, gak apa-apa. Glory nonton TV tuh. Jadi posisinya tuh Glory ini lagi di sofa gitu ya. Terus TV di depan dong. Nah di belakangnya Glory ini tempat makan. Jadi kayak meja makan, dispenser segala macam, dapur tuh di belakangnya dia. Nah Billy tuh lagi main di meja makan situ, main mobil-mobilan. Dia duduk di atas meja. Jadi ya kalau misalkan nengok ke belakang dikit kelihatan anaknya gitu. Tapi udah Glory nonton TV nih. Nah pas Glory ini lagi ganti-ganti channel, itu kan sempat ada jeda hitam gitu ya. Nah dari pantulan TV itu
Glory tuh ngeliat ada sosok gede banget di belakang anaknya. Tapi hitam, gak kelihatan jelas dong. Dia nengok dong ke belakang. Pas dia nengok ke belakang gak ada apa-apa. Oh mungkin dia mikirnya sugesti, kan kemarin juga udah diberesin gitu kan. Tapi beberapa saat dari situ, dari belakangnya Glory, anaknya tuh ngomong sendiri kayak, seru kan main sama aku, gitu katanya. Terus pas Glory nengok ke belakang, bener aja Nat, Moy, anaknya duduk di atas meja nih, main mobil-mobilan. Tapi di belakang anaknya ini ada sosok gede banget, berbulu, giginya bertaring, tinggi besar, dan taringnya tuh gede banget, lagi meluk anaknya ini di atas meja. Aduh. Terus mulutnya sosok ini mangap kebuka lebar banget, giginya bertaring gede banget juga, dan mangapnya tuh di atas kepalanya Billy. Jadi kayak mau makan kepala anaknya. Si Billy pun juga gak takut ya? Nggak takut ya, karena mungkin dia nggak tahu itu sosok yang serem kali ya. Gila. Di situ Glory panik banget tuh, karena dia ngelihat sosok itu kan. Dia teriak, diambil dari atas meja anaknya itu, dibawa ke kamar, dia langsung nelfon Leo tuh. Glory tuh nangis banget tuh, panik banget tuh di situ. Akhirnya Leo pulang dan Leo nelpon lah. Dia punya temen, kenalannya dia namanya Dito. Nah Dito ini ya orang pinter cenayang gitulah. Dito ini nanya, kapan Leo bisa balik ke Jogja? Kalau bisa sih secepatnya, kata Dito gitu. Akhirnya langsung lah malam itu juga Leo sama keluarganya ke Jogja tuh. Nah karena sebenarnya Dito ini emang tinggal di Jogja, jadi kayak teman lamanya Leo gitulah, yang dulu teman mainnya dia di Jogja gitu. Pagi butanya sampai di Jogja, dikasih tau lah sama Dito panjang lebar. Ternyata menurut keterangannya si Dito ini tuh ulahnya si Nadine, kakaknya Leo. Jadi kakaknya Leo sendiri ini dendam sama Leo gara-gara mikirnya bokapnya ini, si Pak Mario, itu tuh meninggal gara-gara Leo bawa COVID ke Jogja. Yang tadi gue bilang, gila banget kan? Saking dendamnya, karena Nadine juga gak punya siapa-siapa lagi selain bokapnya ini kan. Dia emang gak nikah gitu loh, emang cuma ngurus bokapnya doang seumur hidup. Saking dendamnya, Nadine tuh bayar orang buat celakain keluarganya Leo, sampai niat biar anaknya Leo tuh mati juga. Buset. Ya Allah. Nah di situ tapi Dito nengahin lah, karena kan ini juga keluarga dia ya, kakaknya dia sendiri gitu kan. Nadine sama Leo disuruh buat nanya langsung ke bokapnya meninggal, bener nggak meninggalnya gara-gara Leo gitu. Cuman kayak, lah emang bisa gitu? Kan udah mati gitu kan. Dito bilang ya bisa-bisa aja. Jadi kayak manggil bokapnya udah meninggal gitu loh si Dito ini. Dan singkat cerita beneran bisa kayak, gue nggak tahu ya yang nanya beneran Leo atau yang nanya tuh Dito gitu kan. Tapi intinya ditanya langsung lah sama, dalam tanda kutip, arwahnya si bokapnya ini. Dan almarhum bokapnya tuh gak ngerasa kayak gitu. Justru Leo tuh disuruh pulang sama bokapnya waktu dia lagi struggling itu, karena memang bokapnya udah sakit-sakitan, udah ngerasa tua juga, dan ya kangen banget lah sama anaknya gitu. Kayak kapan lagi gue ketemu sama anak gue. Numpung emang beneran anak gue mau pulang, ya kenapa enggak gitu loh. Akhirnya dibongkar tuh semuanya. Bener-bener kayak kelakuannya Nadine ini yang mau nyelakain Leo dan keluarga itu kebongkar semua. Dan ternyata parah banget Nat, Muy. Bahkan foto keluarganya Leo, istri sama anaknya, itu udah diikat-ikat dan ditusuk-tusuk gitu sama Nadine. Aduh. Buset. Parah banget kan. Udah tuh setelah itu bener-bener mereka semua minta bantuan pastor daerah itu buat bersihin semuanya. Dan untungnya sih semuanya balik normal. Tapi setelah kejadian itu Nadine sama si Leo udah gak akan ada komunikasi yang baik lagi dong? Harusnya sih gitu ya Mu ya. Maksudnya gue juga kalau misalkan gue di posisinya Leo sih, wah gila gue benci banget sih sama kakak gue ya. Tapi untungnya sih di sini mungkin Leo bisa dewasa ya. Atau mungkin ada harapan di mana ya udah deh gue masih bisa baikan sama kakak gue gitu. Mungkin juga ngerasa oh iya bener kali ya kakak gue nggak ada yang nemenin. Mungkin keluarga gue bisa hadir buat kakak gue juga gitu. Ya mungkin Leo ngeliat itu sih, makanya akhirnya baikan gitu. Ya soalnya COVID itu kan isu sensitif banget ya. Bener. Kayak orang di luar kota datang ke kota itu kan pasti kesannya ngebawa wabah kan. Sebenarnya emang gue ada relate juga sama Nadine, cuman kayak dengan cara dia ngasih ilmu hitam ke saudara sendiri tuh menurut gue gila banget sih. Iya ya. Berarti lu ada nggak Mu cerita tentang COVID? Ada lagi. Gue dapet cerita ini dari teman gue yang kuliah di Surabaya. Dan kejadian ini di kampusnya salah satu PTN di Surabaya, tepatnya di daerah Sukolilo. Nah kalau lo pada penasaran, lo tinggal cari aja deh ini namanya kampus apa. Jadi kejadiannya itu di tahun 2018. Gedung jurusannya temen gue ini tuh baru jadi sekitar 2 tahun lalu dari kejadian ini. Jadi tahun 2016 tuh. Oke. Kejadian 2018, gedungnya baru dibikin selesai tahun 2016. Dan beberapa spot di daerah jurusannya ini tuh masih terbengkalai gitu pembangunannya. Karena kayak bekas rawa sama bekas tanah kosong gitu loh. Oke. Dan gara-gara terbengkalai,
dibuatlah kantin sementara di belakang gedung jurusannya ini. Tempatnya tuh agak di pojok, di bawah pohon gede yang lumayan lebat. Jadi kalau siang tuh lumayan adem. Nah, nggak jauh dari kantin sementara ini ada gedung genset. Kantin sementara ini tuh bisa dibilang lebih mirip kayak gubuk gitu. Rangkanya tuh dibuat pakai kayu dan atapnya tuh pakai terpal plastik biru yang bisa dipakai buat alas tenda. Jadi kayak rada-rada pecel lele gitu kali ya. Iya, iya. Dan kalau malam tuh bener-bener gelap karena nggak ada lampu di situ. Begitu juga si gedung genset ini yang ada di dekat si kantin sementara itu. Gedung genset tuh gedung listrik gitu kan maksudnya? Iya, mau jadi kayak ada satu bangunan yang ya nggak segede gedung juga sih mungkin ya. Tapi si bangunan ini isinya genset gitu loh, yang cukup gede ya buat nampung listrik cadangan buat si jurusan ini gitu lah. Oh, I see. Nah, kejadiannya itu terjadi sekitar jam 2-an malam. Nah, jadi di malam itu anak-anak itu lagi ngadain kayak acara syukuran gitu, karena ada angkatan yang mau wisudaan. Jadi emang mereka sering bikin acara syukuran ini gitu loh. Oke. Nah, acaranya tuh mulai dari bakar-bakaran, barbekyuan. Itu mulai jam 8 malam. Dan biasanya tuh mereka nutup dengan minum-minum. Jadi kayak ya nggak syukuran kali ya sebenarnya ya, acara selamatan kali ya. Ini tuh acaranya kayak di belakang gedung kampus, kayak ada space gitu loh. Dan emang tempatnya nggak deket dari si kantin sementara ini. Oh. Nah, jadi singkat cerita, setelah acara selesai, banyak yang udah pulang dan si gedung jurusan ini udah mulai sepi. Ada satu cowok, sebut aja namanya Aldi. Dia tuh ke toilet mau pipis. Setelah keluar toilet, Aldi ngelihat dari jauh ada dua orang temannya Aldi ini jalan ke arah kantin. Nah, kantin sementara yang tadi gue bilang itu tuh arahnya berlawanan banget sama tempat acara mereka. Jadi kalau misalkan dari toilet, kalau lo mau ke acara tempat syukuran ini, itu tuh ke arah kanan. Tapi kalau ke kantin yang sementara, itu ke arah kiri, ngelewatin gedung genset juga. Jadi kayak ya gampangnya di ujung misalnya tempat acaranya, terus kayak di tengah-tengah area jurusan itu toilet, terus kalau misal lu kiri itu ya tadi gedung genset, habis itu di ujungnya kantin gitu. Nah, Aldi tuh coba ngikutin teman-temannya dari jauh. Dia coba panggil-panggil tuh dua temennya dan gak nyaut. Terus Aldi mulai rada jalan cepet buat ngejar dua temennya ini. Aldi ngelewatin gedung genset dan dari jauh Aldi ngeliat dua temennya itu belok ke arah tempat kantinnya itu, kantin sementara. Tapi pas Aldi samperin, pas dia udah sampai kantin, ternyata nggak ada siapa-siapa. Kantin sementara ini kosong gitu aja. Ngerasa ada yang nggak beres, Aldi langsung balik arah tuh. Dia buru-buru ke tempat acara syukuran. Di situ dia mulai deg-degan, udah mulai takut tuh dia. Mana kampusnya udah gelap juga kan. Tapi waktu mau ngelewatin gedung genset, Aldi kaget banget, sampai dia diam terpaku. Aldi tuh shock banget, karena dia ngelihat di depan gedung genset ini, jauh di depan dia ngelihat ada sosok mirip banget sama diri dia sendiri. Anjing. Persis sama kayak dia, pakaiannya pun sama, kemeja biru sama celana jeans. Tapi bedanya, sosok ini tuh mukanya lesu dan pucat. Dan sosok ini tuh ngeliatin Aldi dengan tatapan kosong. Aldi diam beberapa detik, tapi akhirnya dia bisa gerak dan dia langsung lari ke arah belakang. Aldi coba cari jalan lain, karena harusnya kan ngelewatin genset itu dong. Tapi karena dia ngeliat sosok itu, akhirnya dia muter tuh agak jauh buat ke tempat acara yang dia itu, ngelewatin kantin sementara lagi. Dia lari kenceng banget. Tapi pas Aldi ini ngelewatin kantin sementara itu, di dekat kantin itu kan ada pohon lebat yang gue bilang tadi kan. Di situ Aldi ngeliat di pohon itu ada orang malam-malam jam 2 pagi meluk pohon besar ini. Dan mukanya si orang ini tuh nempel sama si pohon. Kayak lu bayangin Muinat, ngapain kan jam 2 pagi orang melukin pohon besar gitu. Mana kampusnya juga gelap banget. Aneh banget kan? Lagi mabuk kali, Bi. Nah, Aldi juga mikir gitu awalnya. Tapi gak lama Aldi tuh ngeh kalau orang yang melukin pohon ini, baju dan celananya itu persis kayak baju dan celana dia. Anjir, ada dua orang yang sama berarti. Nah, dan yang bener aja Mui, tiba-tiba orang yang meluk pohon ini nengok ke arah Aldi. Dan ternyata mukanya persis sama sosok yang Aldi lihat di gedung genset tadi. Yang mana ya mukanya Aldi sendiri gitu loh. Aldi langsung lari kenceng banget ke arah tempat acaranya dia. Dan dia gak berani ngeliat ke arah belakang lagi. Sampai di tempat acaranya, Aldi langsung buru-buru ambil tas dan ambil barang-barangnya dia. Di situ beberapa teman Aldi yang masih ada ngeliatin Aldi keheranan.
dan nanyain, Aldi kenapa kok buru-buru, dan mukanya Aldi tuh pucet ketakutan banget. Tapi Aldi nggak nggubris sama sekali. Dia udah nggak kepikiran apa-apa selain cuman ya dia mau pulang aja ke kosannya gitu loh. Langsung lah Aldi cabut ke parkiran motor, dan begitu sampai di motornya, Aldi langsung hidupin motornya dia dan buru-buru mundurin motornya. Tapi tiba-tiba dari belakang ada yang megang pundaknya Aldi. Seketika Aldi kaget banget. Perasaannya campur aduk tuh di situ. Tapi pas Aldi nyoba buat nengok ke belakang, yang pertama kali dia lihat itu ke arah perut orang yang megang pundak dia. Oke. Ini duduk di jok motornya kan, Bi? Enggak, Muy, masih berdiri. Oh. Dan benar aja, baju orang ini kemeja biru dan celana jeans. Masih sama persis kayak baju yang Aldi pakai malam itu. Tapi pas Aldi ngeliat ke atas, dia udah nggak lihat muka yang mirip sama muka dia lagi. Kali ini dia ngeliat sosok yang megang pundak dia itu mukanya nggak berkulit, daging semua. Bola matanya keluar hampir mau copot, dan dari pipinya sosok ini tuh keluar nanah banyak banget. Terus si sosok ini ngomong, "Nebeng dong, aku mau nginep di tempat kamu." Nah, gara-gara itu Aldi tuh langsung gak pakai pikir apa-apa. Dia langsung gas motornya kenceng banget sampai gak ngerem sama sekali, saking takutnya. Sampai akhirnya Aldi ini berhasil masuk ke dalam kosannya dan langsung kunci kamar kosannya dia. Dan setelah kejadian itu, Aldi tuh sempet 3 hari gak masuk kampus gara-gara masih trauma. Tapi temen gue bilang, kata orang-orang di kampus itu, di antara area kantin sementara sama genset itu emang kayak rame, dan penunggu-penunggu di sana tuh sering show off, nunjukin diri mereka gitu loh. Dan kalau lo masih pada penasaran nih kampus apa, kalau yang dari gue denger ya, kampus ini tuh terkenal banget sama salah satu sosok penunggu di kampus ini, yaitu hantu tanpa kepala. Tapi berarti hantunya tuh suka nyerupain orangnya itu ya? Nah, gue nggak tahu Nat, apakah emang sering si sosok ini nyerupain orang atau enggak ya. Tapi emang bener-bener banyak penunggu di sana gitu loh. Yang Aldi lihat berarti bukan hantu yang paling terkenal di kampus itu kan, Bi? Bukan sih, Muy. Anjing, kalau misalnya hantu tanpa kepala Aldi yang lihat, gila ya. Wah, gue nggak kebayang sih, Muy. Apakah ngeliat hantu kepala buntung tuh bakal lebih serem dari apa yang Aldi lihat malam itu? Iya.